siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Giri Jami. Yang kedua, Hendro Lesiangi. Yang ketiga, Farid bin Irwan. Yang keempat, Valentinus Roga. Yang kelima, Fermariko J. Alekore. Berikut saya akan memperjelaskan tentang pengertian motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak dipergunakan di industri, terutama motor induksi 3 fasa atau disebut juga motor asinkron. Karena jenis motor ini mempunyai bentuk yang sederhana, kokoh relatif rendah, mudah dirawat, sedikit terdapat gangguan dalam dunia industri. Motor listrik sangat dibutuhkan dan dalam penggunaannya berlangsung terus-menerus sehingga tidak lepas dari gangguan dari kerusakan. Untuk mengetahui gangguan dan kerusakan pada motor induksi, maka diperlukan untuk dilakukan dengan menggunakan metode analisis atau pengujian, yaitu dengan melakukan pemeriksaan, perawatan, pengecekan kondisi motor listrik atau motor yang mengalami kerusakan atau bermasalah dilakukan dengan terbaik untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis untuk mendapatkan data kerusakan dengan cara memperbaiki. Yang berikut, motor induksi adalah motor yang paling banyak digunakan dalam dunia industri maupun rumah tangga. Motor induksi memiliki keuntungan antara lain. Motor ini memiliki konstruksi yang sederhana, relatif murah dan mudah dalam pemeliharaannya dibandingkan dengan motor DC. Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa arus rotor bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putaran rotasi magnetis field yang dihasilkan oleh arus stator Zuhang 1988. Menurut para ahli, Fitzgerald pada tahun 1990, motor induksi merupakan suatu motor yang dicantum oleh arus bolak-balik pada saat statornya secara langsung dan pada rotornya dengan imbas atau induksi dari stator. Motor induksi 3 fasa merupakan jenis motor yang paling banyak dipakai di industri. Salah satunya jenis motor induksi 3 fasa yang sangat sering dijumpai adalah motor induksi 3 fasa rotor sangka tupai. Motor induksi umumnya berputar dengan kecepatan konstan atau mendekati kecepatan sinkronnya. Karena kecepatannya sangat konstan, motor induksi dipakai untuk beban yang tetap seperti pada akselerator, pan berjalan, dan industri mesin bubut, mesin bor, mesin penggilingan semen, dan sebagainya. Sekarang berkembang menggunakan motor induksi untuk menggunakan beban yang mempunyai putaran tidak tetap seperti pada mesin kerja kayu mengandung maupun untuk keperluan lainnya yang membutuhkan variasi putaran untuk keperluan tersebut. Motor induksi perlu diatur secepatnya atau sedisnya di Yarto 2010. Yang berikut, pembahasan motor AC adalah sebuah motor AC adalah stator ini terbentuk atas lapisan-lapisan plat tipis dengan sejumlah pol yang tersusun melingkar seperti jari-jari pada roda. Seutas kawat tembaga dililitkan sebanyak sekian lilitan putaran di tiap-tiap pol. Rotor-rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya dialiri oleh arus searah. Rotor kutub magnet terdiri dari jenis, yakni rotor kutub menonjol adalah tipe yang dipakai untuk generator-generator kecepatan rendah dan menengah. Yang kedua, rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder digunakan untuk generator-generator
Turbo atau generator kecepatan tinggi. Jenis motor AC berdasarkan pada tipe rotor yang digunakan terdapat dua jenis motor AC. Motor induksi atau motor asinkron. Medan magnet pada rotor motor ini diciptakan oleh arus induksi. Motor sinkron yang tidak bergantung pada induksi, sebagai hasilnya dapat memutar tepat pada frekuensi supply atau kelipatan dari frekuensi supply-nya. Presentasi dari saudara sebelumnya, ketika muatan listrik diterapkan pada kumparan, maka kumparan tersebut akan menjadi elektromagnet dan kemudian akan menghasilkan medan magnet. Hal tersebut akan membuat kumparan bergerak dan mulai berputar, motor dapat bekerja. Jenis dan karakteristik motor AC. Motor induksi asinkron, motor sinkron, motor induksi. Motor sinkron, motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik dalam truk AC yang paling luas digunakan. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik motor induksi. Motor induksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama motor kelas A, motor kelas B, motor kelas C, dan motor kelas D. Motor kelas A mempunyai rangkaian resistansi rotornya sangat kecil, beroperasi pada slip sangat kecil, yaitu S kurang lebih dari 0,01 dalam keadaan yang berbeda, yang berbeban, untuk keperluan torsi start yang sangat kecil. Kemudian motor kelas B. Motor kelas B untuk keperluan umum mempunyai torsi starting normal, arus starting dan normal. Regulasi kecepatan putaran pada saat full load sangat rendah, di bawah 5%. Torsi starting sekitar 50% dari return, walaupun arus starting normal biasanya mempunyai besar 16% dari full load. Kemudian motor kelas C. Motor kelas C mempunyai torsi starting lebih besar dibandingkan motor kelas B. Arus startingnya normal, slip kurang dari 0,05 pada kondisi full load. Torsi starting sekitar 200% dari return untuk conveyor, pompa kompresor, dan lain-lain. Kemudian motor kelas D mempunyai torsi starting yang besar dan arus starting relatif rendah, slip besar pada slip beban penuh, mempunyai efisiensi lebih rendah dibandingkan kelas motor lainnya, torsi starting sekitar 300%. Yang berikut motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya yang memiliki torsi yang sangat rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk dipergunakan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Jadi sekian dari kelompok kami. Semoga dari presentasi ini bermanfaat bagi kita semua.